Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqahu minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita merasakan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian ya, kita merasakan hari ini kita bangun dengan badan yang sehat, keadaan kondisi negeri kita aman, sentosa. Kemudian kita diberikan oleh Allah rezeki makanan yang cukup pada hari ini, maka sungguh dunia itu sudah ada semuanya di genggaman kita sebenarnya. Ya, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah, kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan ini untuk ketaatan kepada Allah. Karena kita harus sering mengingat bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana perkataan Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi hanya untuk mentauhidkan Allah saja kita diciptakan ini. Kita diciptakan untuk hanya menyembah kepada Allah saja. Karena yang berhak disembah dengan benar cuma Allah. Yang selain Allah, bila disembah maka dia sesat. Dan cara menyembah Allah yang benar itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang tidak ada yang berhak diikuti dengan benar kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana tubuh kita ini memperoleh energi, ya, kemudian bagaimana energi itu akan digunakan. Jadi kita akan kuliah mengenai metabolisme zat gizi dan air, ya. Nah, tujuan dari kuliah ini kalian bisa menjelaskan bagaimana metabolisme lemak nantinya setelah mengikuti kuliah ini ya. Kemudian bagaimana metabolisme protein, kemudian metabolisme karbohidrat, mineral, vitamin dan air. Nah, ini adalah zat-zat gizi yang kita butuhkan sehari-hari ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita rezeki ya. Jadi karena Allah sudah memberikan kita rezeki, tidak ada seorang pun yang bisa menolak rezeki yang Allah sudah berikan kepada seseorang. Jadi kalau seseorang itu sudah diberikan Allah rezeki, tidak ada yang bisa mampu menggagalkannya dia mendapatkan rezeki tersebut. Dan begitu juga kalau sudah Allah tahan suatu rezeki itu pada seseorang, tidak ada yang bisa memberikannya selain Allah. Nah, maka karena itu Allah saja yang berhak kita sembah dengan benar, ya. Selain Allah tidak boleh disembah karena dia tidak berhak, tidak memberikan rezeki. Selain Allah itu tidak bisa memberikan rezeki. Nah, kemudian makanan kita itu bisa mengandung karbohidrat, ya, protein, lemak, kemudian mineral, vitamin dan air. Semuanya kita butuhkan. Jadi kita ini adalah makhluk yang heterotrof, ya. Jadi kita membutuhkan makanan. Agak berbeda sedikit dengan tumbuhan. Tumbuhan itu makhluk autotrof. Jadi dia bisa mengolah sumber-sumber yang sederhana seperti air, kemudian karbon dioksida, ditambah dengan bantuan dari energi yang berasal dari sinar matahari, ya, dia bisa memasak makanannya sendiri. Jadi dia akan membuat makanan berupa karbohidrat, lemak, dan ini karbohidrat, lemak dan protein bisa dibuat oleh tumbuhan itu. Ini karena dia heterotrof. Nah, berbeda dengan manusia dan hewan, mereka mendapatkan
sumber energinya itu tidak langsung. Ya, dari sinar matahari memang diperlukan untuk manusia sebagai ini panas ya. Nah, tetapi untuk sumber energi sebagai bahan bakar, manusia dan hewan itu memerlukan makanan. Ya. Nah, jadi kita memerlukan makanan. Jadi Allah sudah menurunkan air hujan, kemudian dengan air hujan itu tumbuh tanaman-tanaman ya. Kemudian tanaman tersebut dimakan oleh binatang ternak, dan tanaman dan binatang ternak ini menjadi kesenangan bagi manusia. Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar pada kita. Ya, jadi kita harus sering mengingat, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang menjadikan jiwa kita semakin takut kepada Allah. Karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Ya. Nah, kita makan makanan sehari-hari itu paling tidak harus mengandung 3 hal komponen pokok ini. Ya. Jadi ada yang mengandung protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, protein ini terkandung dalam tumbuh-tumbuhan seperti dari kacang-kacangan, ya, kemudian dari hewan, yaitu protein hewani, bisa berasal dari daging, susu, dan telur. Nah, kemudian protein ini berfungsi sebagai bahan pembentuk tubuh kita. Ya, jadi untuk mengganti sel-sel yang rusak, kita perlu mengkonsumsi protein. Tubuh kita ini setiap harinya ada selnya yang rusak yang harus diganti. Ya. Nah, kemudian sebagai sumber tenaga utama, kita membutuhkan dalam diet kita itu karbohidrat. Karbohidrat ini terdapat pada nasi, pada roti, ya, kemudian pada tepung. Nah, ini merupakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, paling tidak kita di dalam diet kita sehari-hari sekitar 40% itu harus karbohidrat. Ya, 40% dari makanan kita itu mengandung karbohidrat. Kemudian lemak dan atau lipid ya. Nah, ini kita peroleh dari hewan bisa, yaitu gajihnya ya, atau dari tumbuh-tumbuhan berupa minyak ya. Nah, ini adalah merupakan bentuk simpanan makanan pada hewan dan tumbuhan. Jadi hewan dan tumbuhan itu dia menyimpan kelebihan makanannya dalam bentuk lemak. Jadi semakin banyak hewan itu makan, dia akan berlemak ya. Nah, begitu juga kita. Kita menyimpan kelebihan makanan kita, kelebihan tenaga kita dalam bentuk lemak. Nah, kemudian protein ini yang kita makan, daging, kemudian kacang-kacangan, ya, itu akan dicerna oleh saluran pencernaan kita, dan kemudian akan dipotong-potong protein ini, sehingga dia akan menjadi pembentuknya, yaitu asam amino. Ya, asam amino itu bentuk tunggal, ya, bentuk tunggal dari protein yang akan menyusun protein, ya. Jadi batu bata penyusun protein itu adalah asam amino. Nah, asam amino ini setelah kita cerna, ya, itu akan diserap oleh saluran pencernaan kita di usus halus. Kemudian dia akan ikut aliran darah, ya, dibagikan ke seluruh jaringan tubuh kita, ke setiap sel yang membutuhkan. Nah, kemudian di dalam sel dia akan ditumpuk di dalam suatu tempat penyimpanan nitrogen, ya. Di dalam sel itu ada tempat penyimpanan asam amino. Kalau diperlukan, asam amino ini bisa dibuat menjadi protein dalam proses translasi. Jadi dia akan digabung-gabung, asam amino ini membentuk protein jaringan. Ya. Kemudian bisa juga dibentuk menjadi enzim ya, yang berguna untuk metabolisme. Kemudian dibentuk menjadi hormon. Ya. Nah, kemudian pada kondisi tertentu di mana kita sangat kekurangan energi, protein ini bisa dipecah menjadi asam amino, kemudian dia akan diubah menjadi asam pirufat atau pirufat, ya, sehingga dia bisa diubah menjadi asetil-CoA dan masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Selain itu, selain diubah menjadi pirufat, asam amino juga bisa diubah menjadi asetil-CoA langsung, atau dia langsung masuk ke siklus asam sitrat, misalkan ke oksaloasetat, ya, menjadi oksaloasetat, ya, diubah menjadi oksaloasetat. Nah, kemudian apabila asam amino ini sudah rusak, tidak lagi dibutuhkan, maka nitrogennya itu akan dibuang. Nah, nitrogen ini dia akan dibuang dalam bentuk urea, ya, sehingga bisa dikeluarkan melalui urin. Nah, jadi ini siklus untuk protein secara garis besar, ya. Nah, kemudian sebagai sumber makanan utama, sumber bahan bakar utama dari tubuh kita, karbohidrat yang kita makan itu akan dicerna menjadi bentuk
gula sederhana atau yang disebut dengan monosakarida. Nah, monosakarida utama yang kita serap itu adalah dalam bentuk glukosa, ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk fruktosa ataupun galaktosa. Nah, ini bentuk monosakarida yang diserap oleh saluran cerna kita. Nah, kemudian glukosa, fruktosa, galaktosa ini bisa ikut di dalam aliran darah, dibagikan ke seluruh sel-sel di tubuh kita. Ya. Nah, glukosa dia akan masuk ke dalam sel melalui transporter yang namanya glukosa transporter. Nah, kemudian setelah masuk di dalam sel, glukosa ini akan difosforilasi, ditambahkan satu molekul fosfat. Maka dia akan menjadi glukosa 6-fosfat. Ya. Nah, kalau sudah dia berubah menjadi glukosa 6-fosfat ini, dia bentuknya sudah aktif. Jadi glukosa itu tidak bisa dikeluarkan lagi keluar sel. Jadi kalau dia sudah masuk dan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, dia sudah siap untuk diolah lebih lanjut. Nah, kalau tidak dibutuhkan oleh tubuh, glukosa ini oleh sel, tidak dibutuhkan oleh sel, maka dia akan disimpan ya dalam bentuk glikogen. Yaitu dalam proses glikogenesis namanya. Ya, jadi disimpan dalam bentuk cadangan. Ini dalam kondisi tubuh kita cukup glukosanya. Jadi kadar glukosa dalam darah cukup. Ya. Nah, sewaktu-waktu misalkan kita tidak makan beberapa jam, 4 jam sampai 6 jam, glikogen itu akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan glukosa yang sudah mulai berkurang. Ya, jadi kalau kadar glukosa darah kita berkurang, glikogen itu akan dipotong-potong dalam proses glikogenolisis. Nah, yang paling utama, glukosa 6-fosfat ini dia akan digunakan dalam proses yang namanya glikolisis, yaitu glukosa yang jumlah atom C-nya 6 akan diubah menjadi pirufat, ya, yang atom C-nya 3. Jadi ini atom C-nya ada 6, ya, 6 atom karbon, kemudian diubah menjadi pirufat yang atom karbonnya cuma 3, ya. Nah, proses ini disebut dengan glikolisis. Ini terjadi di sitoplasma. Nah, proses glikolisis ini tidak memerlukan oksigen ya. Nah, jadi dia hanya menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Ya. Jadi ini terjadi di sitoplasma, tidak memerlukan oksigen. Nah, kemudian dari pirufat ini ya, pirufat akan dibawa masuk ke dalam mitokondria. Kita ingat kemarin mitokondria itu adalah generatornya sel ya. Jadi pusat untuk menghasilkan energi dari dalam sel itu terjadi dalam organel yang namanya mitokondria. Nah, pirufat ini dia akan dibawa masuk ke dalam mitokondria ya. Nah, di dalam mitokondria, pirufat ini akan diubah menjadi asetil-CoA. Ya, jadi pirufat ini atom karbonnya 3 diubah menjadi asetil-CoA yang atom karbonnya itu 2 ya. Nah, jadi perlu dipotong 1 atom karbon di sini ya. Jadi dia dipotong 1 atom karbon menghasilkan asetil-CoA 2 atom karbon dan melepaskan 1 karbon dalam bentuk karbon dioksida ya. Nah, kemudian asetil-CoA ini dia bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat di dalam mitokondria, dalam matriks mitokondria ya. Terjadi siklus asam sitrat. Nah, siklus asam sitrat ini dia akan menghasilkan banyak sekali ini koenzim yang bisa menangkap elektron ya. Koenzim yang dapat menangkap elektron yaitu NADH dan FADH2. Ya. Nah, jadi dia dilakukan reaksi siklus asam sitrat ini ya. Sel-CoA ini masuk ke siklus asam sitrat menghasilkan NADH dan FADH2 yang akan membawa elektron ya. Nah, kemudian elektron tersebut dibawa oleh FADH2 dan NADH itu ke rantai transport elektron. Nah, rantai transport elektron ini terdiri dari 4 kompleks protein yang dia berada di membran dalam dari mitokondria ya. Nah, jadi elektronnya nanti akan dibawa ke rantai transport elektron ini ya. Nah, kemudian elektron itu akan dipindahkan ke kompleks 1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, dia akan berjalan elektronnya itu. Nah, terakhir elektronnya itu akan diberikan kepada oksigen. Elektron dari yang sudah dihasilkan tadi ya, yang sudah diputus tadi kan elektronnya itu dihasilkan dari pemutusan ikatan kimia dibawa oleh NADH dan FADH2 ke rantai transport elektron.
Nah, terakhir di kompleks 4, rantai transport elektron, elektron tersebut akan dipasangkan atau diberikan kepada molekul oksigen. Sehingga oksigen ini menjadi ketambahan elektron, ya. Dan dia akan mengikat ion hidrogen. Dihasilkanlah H2O. Nah, jadi oksigen dalam pernafasan kita itu dibutuhkan di sini di mitokondria, ya. Karena dia itu menjadi penerima elektron terakhir. Nah, sehingga akan dihasilkan dari oksigen tersebut uap air, ya. Nah, akibat perjalanan elektron sepanjang transport elektron ini akan terjadi perpindahan ion hidrogen dari matriks menuju mitokondria menuju ke ruang intermembran mitokondria. Nah, lama-lama ruang intermembrannya itu akan penuh dengan ion hidrogen, kemudian ion hidrogen itu masuk lagi ke matriks mitokondria, ya. Kemudian dia akan menghasilkan energi. Nah, energinya ini akan disimpan di dalam bentuk ATP, ya. Jadi energi tersebut digunakan untuk menggabungkan ADP, adenosin difosfat, dengan menambahkan satu molekul fosfat lagi padanya. Jadi dia akan menjadi adenosin trifosfat atau ATP. Nah, ATP inilah yang dihasilkan oleh mitokondria, yang energi yang tergantung dalam ATP ini bisa digunakan untuk kehidupan sel. Jadi sel itu membutuhkan ATP, ya, untuk membuat protein, membuat bahan-bahan lain dari sel, ya, kemudian melangsungkan kehidupan sel itu membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Nah, ATP ini akan dipotong nanti oleh enzim hidrolisis dengan bantuan air akan menjadi ADP dan membebaskan energi. Nah, energi ini, ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini dihasilkan oleh mitokondria dalam bentuk ATP. Nanti ATP-nya yang akan digunakan untuk proses-proses lebih lanjut, ya, untuk proses-proses yang membutuhkan energi. Nah, kemudian bagaimana tahapan katabolisme zat gizi tadi? Yang pertama itu tahap hidrolisis. Jadi tahap pencernaan atau tahap pemotongan, ya, molekul kompleks menjadi molekul-molekul pembangun mereka, ya. Sebentar saya ngecas dulu. Jadi tahap pertama itu adalah hidrolisis atau pencernaan, ya. Jadi dari protein tadi dicerna menjadi asam amino oleh pencernaan kita. Nah, kemudian asam aminonya akan diserap oleh sel, ya. Kemudian masuk ke dalam sel. Yang kedua adalah konversi. Setelah dia masuk ke dalam sel, akan diubah dia, ya, menjadi asetil-CoA. Ya. Nah, asetil-CoA ini merupakan bahan yang bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat atau oksidasi dari asetil-CoA ini. Nah, asetil-CoA ini akan dioksidasi dalam siklus asam sitrat, dia akan menghasilkan koenzim yang membawa elektron NADH dan FADH2. Nah, kemudian itu akan dibawa ke rantai transport elektron dan dia akan menghasilkan ATP. Ya, jadi 3 tahapan itu: pertama hidrolisis, yang kedua konversi menjadi asetil-CoA, yang ketiga baru dia adalah oksidasi dari asetil-CoA. Ini ringkasannya tahapan katabolisme, ya. Nah, ini tadi dari protein yang kita makan, ya, dia akan mengalami pencernaan. Protein ini baru dicerna setelah dia masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung, protein ini akan dilakukan denaturasi. Protein itu dia dalam bentuk alamiahnya berbentuk globuler atau fibriler, ya, berbentuk globular membulat, atau dia berbentuk fibriler yang seperti ini benang atau kabel, ya. Nah, kemudian dia akan dilakukan denaturasi oleh asam lambung sehingga bentuknya akan menjadi benang panjang, ya, yang akan lebih mudah dicerna. Nah, di lambung sudah ada enzim yang namanya pepsin, ya. Dia akan mencerna protein, kemudian protein ini selanjutnya akan masuk ke dalam usus halus. Nah, di usus halus dia ketambahan protein-protein protease yang berasal dari pankreas. Nah, kemudian dia akan dipotong-potong lagi menjadi asam amino tunggal atau dalam bentuk 2 dan 3 asam amino. Nah, asam amino tunggal bentuk 2, 3 asam amino itu bisa diserap oleh sel epitel usus halus, ya. Nah, kemudian oleh sel epitel usus halus dia akan yang masih dalam bentuk 2 dan 3 asam amino dia akan dipotong menjadi asam amino tunggal. Nah, baru nanti yang akan masuk ke dalam peredaran darah itu
adalah asam amino tunggal. Ya, dia akan diedarkan ke seluruh jaringan, ke seluruh sel yang membutuhkan. Nah, kemudian asam amino tersebut akan masuk ke dalam sel dan terutama digunakan untuk sintesis protein. Karena asam amino ini bisa dirangkaikan dalam proses translasi, ya. Jadi dalam proses translasi di mana mRNA itu akan diterjemahkan menjadi protein. Terjadi penggabungan asam amino dalam proses translasi. Nah, kemudian apabila asam amino yang sudah berlebih atau dia memang tidak dibutuhkan lagi, ya, dia bisa dimasukkan ke proses oksidasi, ya, jadi menjadi sumber energi juga. Begitu juga pada kondisi kelaparan di mana ada kekurangan energi yang sangat lama, maka otot-otot di jaringan otot, ya, protein-proteinnya itu akan dipecah atau yang disebut dengan kanibal, ya. Jadi makan ototnya sendiri. Jadi ototnya dipecah menjadi asam amino. Asam aminonya bisa digunakan untuk produksi energi. Nah, jadi energi utama kita itu didapatkan dari karbohidrat, ya. Makanan mengandung karbohidrat ini sebagai sumber energi utama kita. Nasi, roti, ya, seperti itu. Nah, melalui pencernaan karbohidrat ini akan dipotong-potong menjadi gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan tadi galaktosa. Ya. Nah, gula sederhana terutama glukosa itu akan diserap oleh tubuh kita, ya. Kemudian dia akan masuk ke peredaran darah, dibagikan ke semua sel yang membutuhkan. Nah, sel itu akan memasukkan glukosa melalui glukosa transporter, ya. Ada macam-macam glukosa transporter, tipe 1, tipe 2 sampai tipe 6, ya. Nah, glukosa transporter yang bergantung insulin, ya. Jadi dia itu harus dibantu oleh insulin, kerjanya adalah glukosa transporter 4 yang dia terdapat di otot rangka. Nah, setelah glukosa masuk tadi ke dalam sel, baru glukosa itu akan difosforilasi, ya, ditambahkan satu molekul fosfat sehingga dia akan menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, dia baru bentuk aktif itu sehingga bisa digunakan untuk oksidasi yang lebih lanjut. Sebentar, ya. Hah? Kenapa? Kita lanjutkan lagi, ya. Yang lain tolong mute. Hah? Oke. Selanjutnya glukosa itu dia akan diubah menjadi energi, ya. Glukosa akan dilakukan proses glikolisis menjadi pirufat dan kemudian dia akan pirufat akan dijadikan asetil-CoA, ya, sehingga akan memproduksi energi yang banyak. Nah, sedangkan lemak ini diserap berbeda dengan protein dan karbohidrat. Kalau lemak ini dia sifatnya tidak larut air, ya. Jadi dia akan diserap dalam bentuk triasilgliserol, ya. Dia akan dipotong-potong dulu, ya, menjadi asam lemak sederhana dan gliserol. Nah, kemudian di dalam setelah diserap di dalam mukosa usus, triasilgliserol ini kan bentuknya dia tidak larut. Nah, jadi dia harus dibungkus oleh pembungkus yang namanya lipoprotein, ya, sehingga dia bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, dari lipoprotein ini, lemak ini akan dibawa ke seluruh tubuh, ya, kemudian dia akan masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel ini, lemak ini bisa digunakan untuk produksi energi, ya. Lemak ini bisa diubah menjadi asetil-CoA, ya. Nah, tetapi kalau dia tidak dibutuhkan sebagai energi, dalam hal ini glukosa sudah cukup untuk dibuat energi dari glukosa, maka lemak ini, gliserol dan asam lemak ini akan dibuat dalam bentuk penyimpanan, ya, dibuat di dalam bentuk penyimpanan, yaitu dalam bentuk triasilgliserol. Terutama ini disimpan di jaringan adiposa, ya, yang dia jaringan lemak yang berada di bawah kulit. Nah, jaringan lemak ini sewaktu-waktu kita kelaparan, ya, tidak cukup makan, ya, biasanya kalau kita sudah puasa selama 8 jam, baru akan terjadi pembongkaran lemak. Lemak akan dibakar. Kemudian dia akan dipotong-potong menjadi asam lemak dan triasilgliserol untuk diedarkan ke seluruh tubuh menjadi sumber energi alternatif, ya.
Nah, ini prosesnya tadi. Yang pertama dia itu adalah prosesnya hidrolisis, ya. Ini hidrolisis karbohidrat, protein, lemak dihidrolisis menjadi glukosa, asam amino, dan asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian dia akan diubah menjadi asetil-CoA, ya. Nah, dari asetil-CoA ini nanti dia akan dioksidasi melalui siklus asam sitrat sehingga akan menghasilkan ATP. Ini proses katabolisme. Ini sama seperti tadi ya. Jadi seperti ini. Jadi intinya adalah bahan-bahan gizi ini semuanya bisa diubah menjadi energi apabila dia dikonversi menjadi asetil-CoA. Ya, asetil-CoA ini dia adalah senyawa dengan 2 atom karbon yang dia bisa masuk ke siklus asam sitrat. Ya, nah di siklus asam sitrat inilah dia akan menghasilkan koenzim-koenzim yang mampu mengikat elektron, ya, yang mampu membawa elektron, NADH dan FADH2. Nah, yang ini akan dibawa ke rantai transport elektron yang dia akan memperjalankan elektron dia sampai akhirnya elektron tersebut akan diberikan ke oksigen sebagai penerima elektron terakhir. Ya, jadi dalam rantai pernapasan oksigen ini menjadi penerima elektron terakhir sehingga elektron ini bisa selamat, ya, dia tidak bebas. Nah, kalau elektronnya terbebas atau lepas, itu bisa menjadi hal yang merusak karena elektron itu akan menjadi radikal bebas. Makanya perlu oksigen di sini untuk menerima elektron terakhir. Ya. Nah, kalau tubuh kekurangan oksigen, dia tidak bisa menjalankan ini fosforilasi oksidatif ini. Nah, dia tidak bisa menghasilkan ATP yang memadai, yang cukup dalam proses respirasi. Ya. Nah, jadi kalau kekurangan oksigen, lama-lama tubuh akan kekurangan ATP, akan shutdown dia, ya, akan dia sel itu akan mati kalau kekurangan energi lama-lama. Jadi seorang itu akan kehilangan ininya, fungsi kehidupannya apabila tidak mendapatkan oksigen dalam waktu 8 menit, ya. Otak itu sudah mati kalau 8 menit tidak mendapatkan oksigen. Nah, ini hubungan antara tadi ya. Jadi asetil-CoA ini merupakan senyawa perantara yang dia bisa dibuat dari asam amino, ya, kemudian dari asam lemak, ya. Kalau asam lemak mau dibuat asetil-CoA ini dia harus dibuat menjadi benda keton dulu, kemudian dia akan menjadi asetil-CoA, ya. Kalau dari glukosa dia dari pirufat, ya, diubah menjadi asetil-CoA. Kalau asam amino dia ada yang diubah menjadi asetil-CoA, ada asam amino lain, ya, yang langsung bisa masuk ke siklus asam sitrat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metabolisme glukosa dulu, ya. Nah, glukosa ini merupakan bahan diet utama yang dia mengandung yang dia terkandung di dalam karbohidrat. Ya, setelah dicerna, karbohidrat yang kita makan dia akan menjadi glukosa. Glukosa ini akan dibawa oleh peredaran darah kita, ya, karena glukosa ini larut dalam air, maka dia akan larut di dalam plasma darah. Ya, di dalam plasma darah glukosa normal itu nilainya antara 120 sampai 140 mg per desiliter. Apabila gula darah sewaktunya itu lebih dari 200 mg per desiliter, maka dikatakan gulanya itu tinggi atau hiperglikemia. Ya, apabila kadar gula darahnya itu kurang dari 80, itu dinamakan kadar gula darah rendah atau disebut dengan hipoglikemia. Nah, hiperglikemia dan hipoglikemia ini berbahaya, ya. Tapi yang lebih berbahaya dan emergensi adalah hipoglikemia. Kadar gula darah di bawah 80 itu emergensi karena bisa menyebabkan kematian. Nah, glukosa ini kemudian akan dibawa masuk ke dalam sel, ya, melalui glukosa transporter dibawa masuk ke dalam sel. Nah, kemudian glukosa ini akan diubah menjadi bentuk aktif dengan ditambahkan 1 molekul fosfat disebut dengan glukosa 6-fosfat, ya. Nah, kalau dia sudah diubah menjadi glukosa 6-fosfat ini, dia tidak akan lagi keluar masuk sel karena dia sudah aktif, ya. Sudah dia tidak bisa keluar masuk sel lagi. Nah, glukosa 6-fosfat ini
Apabila dia dibutuhkan sebagai sumber energi, jadi tubuh kita memang butuh energi, dia akan diubah menjadi triosa fosfat, ya. Kemudian selanjutnya akan diubah menjadi pirufat. Nah, perubahan glukosa fosfat menjadi pirufat ini adalah proses yang namanya glikolisis. Ya, ingat ini glikolisis namanya perubahan glukosa menjadi pirufat. Nah, proses glikolisis ini akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Ya. Nah, kemudian pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis itu bisa dibawa masuk ke dalam mitokondria. Nah, di dalam mitokondria, piruvatnya ini dia akan diubah menjadi asetil-CoA. Ya. Nah, jadi glikolisis ini terjadi di sitoplasma sel. Ya, di sitoplasma sel diubah glukosa itu menjadi pirufat. Kemudian piruvatnya itu akan dibawa masuk ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria dia akan diubah menjadi asetil-CoA dengan memotong 1 atom C, ya. Glukosa ini 6 atom karbonnya diubah menjadi pirufat, 2 molekul pirufat dengan 3 atom C. Nah, kemudian pirufat yang di dalam mitokondria dia bisa diubah menjadi asetil-CoA, ya, dengan cara memotong 1 atom karbonnya sehingga akan dihasilkan CO2 di sini, ya. Nah, kemudian asetil-CoA ini dia bisa masuk ke siklus asam sitrat, ya, sehingga dia akan menghasilkan NADH dan FADH2 yang membawa elektron. Nah, kemudian NADH tadi dan FADH2 tadi akan dibawa masuk ke rantai transport elektron sehingga akan menghasilkan ATP dengan jumlah yang banyak, ya. Nah, kalau glukosanya itu cuma terjadi glikolisis secara anaerob saja, jadi dari glukosa menjadi pirufat saja, 1 molekul glukosa cuma akan menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 NADH. Ya. Nah, tetapi apabila glukosa ini setelah dipecah menjadi pirufat kemudian dibawa masuk ke mitokondria, maka di sini sendiri akan menghasilkan 36 ATP di dalam mitokondria ini. Jadi totalnya kalau glukosa itu dari glukosa menjadi energi semua dibawa masuk ke mitokondria sampai dibawa masuk ke mitokondria, jumlah ATP yang dihasilkan dari atas sini sampai ke bawah itu 38 ATP. Ya. Nah, glukosa fosfat yang di dalam sel, kalau dia tidak dibutuhkan energi kita cukup, ya, dalam kita kondisi cukup makan, gula darah cukup, maka dia akan diubah menjadi glikogen. Jadi dia akan diikat, dirangkaikan menjadi glikogen berbentuk rantai, ya. Jadi dia akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, sewaktu-waktu tubuh kita mengalami penurunan kadar glukosa darah, glikogen ini akan bisa diubah lagi menjadi glukosa 6-fosfat dan diubah lagi menjadi glukosa untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, tapi prosesnya itu terjadi di hati yang bisa membentuk glikogen ini dan di otot rangka ini, ya. Nah, kemudian glukosa fosfat ini juga, ya, bisa kita gunakan untuk membuat bahan baku pembuatan DNA dan RNA. Nah, glukosa ini akan dipotong 1 atom karbonnya, ya, dalam proses pentosa fosfat, ya. Tolong yang lain di-mute dulu suaranya biar fokus ke sini. Nah, glukosa ini akan dipotong 1 atom karbonnya sehingga dia akan menjadi glukosa dalam gula dalam bentuk 5 atom karbon atau gula ribosa namanya, ya. Nah, gula ribosa ini selanjutnya akan ditambahkan 1 molekul basa nitrogen dan kemudian 1 molekul fosfat, dia akan menjadi DNA atau RNA, ya. Jadi akan menjadi nukleotida yang akan dirangkaikan menjadi DNA ataupun RNA. Nah, ini berguna untuk ekspresi genetik, ya. Nah, jadi gula itu bisa digunakan untuk membuat gula ribosa, ya. Kemudian ditambahkan fosfat dan basa nitrogen menjadi nukleotida, jadi penyusun DNA dan RNA, ya. Nah, kemudian apabila kita sudah kecukupan energi, maka gula itu dia akan bisa diubah menjadi lemak, ya. Bisa dia langsung diubah menjadi asil gliserol dari triosofosfat ini, ya. Triosofosfat ini bisa jadi asil gliserol atau dia bisa menjadi asetil-CoA dulu di dalam mitokondria. Kemudian asetil-CoA-nya ini dia itu akan diubah menjadi asam lemak. Asam lemak kemudian akan disimpan dalam bentuk triasil gliserol, ya. Atau juga asetil-CoA dalam mitokondria ini bisa juga diubah menjadi kolesterol, ya. Nah, jadi kalau kita makan banyak gula dan sudah memenuhi kebutuhan kalori kita,
maka gula yang banyak itu yang berlebih itu bisa diubah menjadi lemak, ya. Maka itulah alasan kenapa orang yang banyak minum gula itu bisa gemuk, karena gulanya itu bisa diubah menjadi lemak, ya. Jadi gula itu bisa diubah menjadi pirufat, kemudian asetil-CoA, dia bisa menjadi ini asam lemak atau kolesterol, ya. Seperti itu ya. Ini adalah metabolisme karbohidrat. Nah, kemudian bagaimana mekanisme protein? Ya, jadi protein itu ya, setelah kita cerna oleh saluran pencernaan kita, protein itu akan diserap oleh tubuh kita dalam bentuk asam amino tunggal, ya. Nah, asam amino tunggal ini karena dia sifatnya larut dalam air, maka dia akan larut di dalam plasma darah. Sehingga asam amino ini bisa dibagikan ke seluruh sel-sel dalam tubuh kita. Dia akan masuk ke dalam sel. Nah, kemudian di dalam sel, asam amino tersebut bisa digunakan untuk membentuk protein dalam proses ekspresi genetik. Ya, jadi proses translasi itu akan menyusun asam amino yang dibawa oleh RNA transfer menjadi peptida atau menjadi protein. Ya, bisa itu protein struktural atau dia protein fungsional seperti enzim. Nah, kemudian apabila sudah rusak, jadi ada bagian dari sel yang mengandung protein yang sudah rusak, dia bisa didegradasi proteinnya menjadi asam amino lagi. Dan selama masih bisa didaur ulang, asam aminonya akan didaur ulang. Ya. Nah, kemudian asam amino ini selain untuk membentuk protein, asam amino ini juga diperlukan untuk membentuk bahan-bahan turunan dari asam amino, ya, yaitu misalkan hormon. Ya. Nah, hormon-hormon ini dia bisa dibuat dari asam amino. Contohnya hormon tiroksin, ya, itu dibuat dari asam amino tirosin. Ya. Kemudian bisa juga dibuat menjadi neurotransmitter. Contohnya asetilkolin, ya, norepinefrin, nah itu dibuat dari asam amino juga. Jadi berguna untuk sel saraf. Nah, kemudian asam amino ini kalau dia sudah berlebihan, dia bisa dibuat menjadi glukosa, ya. Jadi di sini tadi asam amino tadi, ya. Nah, dia bisa diubah menjadi pirufat, ya. Kemudian pirufatnya itu akan menjadi glukosa dan glukosa itu bisa dipakai untuk ini, untuk kebutuhan sel, ya. Jadi asam amino itu akan diubah menjadi pirufat atau bisa juga menjadi asetil-CoA juga bisa, ya. Nah, kalau mau jadi glukosa, dia diubah menjadi pirufat dulu, kemudian pirufat baru dijadikan glukosa. Ya, kemudian beberapa karbohidrat juga dapat digunakan menjadi asam amino, ya. Jadi glukosa ini bisa di ini apa namanya? Dibuat menjadi pirufat, ya. Nah, kemudian dia juga bisa diubah lagi menjadi asam amino. Nah, kemudian apabila asam amino ini sudah rusak, jadi tidak bisa dipakai lagi, maka asam amino ini akan degradasi, ya, dipotong-potong, ya, dia akan menjadi komponen pembentuk utamanya yaitu karbon, nitrogen, dan oksigen, ya. Nah, nitrogennya ini dia akan dibuang dalam bentuk deaminasi, yaitu akan menjadi amonia, ya. Nah, kemudian amonia ini dia tidak larut air, dia akan diubah oleh hepar, oleh hati kita menjadi urea sehingga dia larut air. Nah, kalau sudah dibentuk urea, dia bisa dikeluarkan melalui urin. Ya, dari ginjal akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, jadi nitrogen itu akan dibuang dalam bentuk urea, ya, melalui urin. Makanya urin kita berbau pesing, ya, itu karena nitrogennya. Nah, kemudian asam amino ini tadi bisa diubah menjadi asetil-CoA. Jadi kelebihan asam amino dalam tubuh tidak dipakai lagi, ya, itu akan dibuat menjadi asetil-CoA. Atau juga pada saat tubuh kelaparan, otot-otot tersebut akan dirombak, ya tadi, ya, proteinnya akan dirombak kemudian menjadi asam amino dan kemudian bisa digunakan sebagai sumber energi setelah dibentuk menjadi asetil-CoA, ya. Asetil-CoA nanti akan masuk ke siklus asam sitrat menghasilkan banyak energi di sini, 36 ATP bisa dihasilkan dari satu molekul asetil-CoA. Nah, kemudian bagaimana transport karbohidrat dan asam amino? Ya, tadi
Kalau karbohidrat dan asam amino, dia ini larut air. Jadi setelah diserap oleh usus kita, dia tidak perlu molekul pembawa yang khusus. Dia langsung bisa masuk ke dalam plasma darah. Ya. Nah, di plasma darah, dia pertama dia akan ke hepar dulu, ya, ke hati, ke vena hepatika, ya, ke vena porta, kemudian dia akan masuk ke hepar. Nah, di dalam hepar, glukosa yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk glikogen. Ya, begitu juga asam amino yang sudah berlebih, dia akan digunakan menjadi protein, dibuat menjadi protein. Kemudian dibentuk menjadi 2 buah protein plasma yang paling penting, yaitu albumin dan globulin. Ya. Nah, albumin dan globulin ini dibentuk oleh hepar sebagai protein plasma yang berguna untuk menjaga tekanan onkotik plasma, sehingga kita tekanan onkotiknya itu di dalam plasma itu dia tetap, ya, karena ada plasma protein, albumin dan globulin. Nah, kemudian dalam bentuk asam amino juga, dia dalam bentuk sederhana bisa diserap oleh berbagai sel. Misalkan sel otot, ya, dia akan diserap asam aminonya, kemudian diubah menjadi protein otot. Nah, kemudian protein otot ini juga apabila sudah rusak, sudah terpakai, dia akan diubah menjadi alanin, ya, dan sebagainya, bisa diubah menjadi asam amino lagi, ya, dan kembali ke dalam hepar. Nah, begitu juga gula tadi kalau sudah berlebihan, ya, di dalam otot dia akan disimpan sebagai glikogen. Nah, pada waktu otot memerlukan energi, glikogen akan diubah menjadi glukosa fosfat, sehingga dia bisa dibuat menjadi pirufat, ya, kemudian akan menghasilkan energi. Nah, kemudian hasil samping dari metabolisme otot itu adalah pirufat akan diubah menjadi laktat. Ya. Nah, laktat ini bisa dimasukkan ke dalam hati pada saat tubuh kita kekurangan glukosa, laktat dari otot ini masuk ke dalam hati bisa diubah menjadi glukosa lagi. Ya, jadi laktat ini akan diubah menjadi glukosa. Nama prosesnya gluconeogenesis, sehingga kadar glukosa darah kita tetap normal. Ya, jadi laktat ini bisa diubah menjadi glukosa di dalam hati. Nah, jadi ini adalah fungsi dari lipid, ya. Nah, lipid kita itu lemak-lemak yang kita makan itu akan diserap oleh saluran cerna kita, ya, dengan dicerna dibantu oleh garam-garam dan asam-asam empedu. Nah, kemudian akan dibagi-bagikan ke seluruh tubuh kita, ya, di dalam bentuk lipid darah atau dikenal dengan lipoprotein. Nah, lipid ini dia tidak larut air, jadi dia dalam plasma itu harus dibungkus lipoprotein sebagai pembawanya, ya, sehingga dia bisa larut, ya. Nah, kemudian dia akan diambil oleh seluruh sel di bagian tubuh kita. Ya, nah, di dalam sel lemak ini bisa dibuat menjadi bentuk karbohidrat atau protein, ya, atau dia lemak ini dalam bentuk asil CoA bisa dibawa ke mitokondria, kemudian dilakukan beta oksidasi asam lemak, pemotongan asil CoA menjadi 8 buah asetil CoA, ya, kemudian akan dioksidasi menjadi energi yang besar, ya. Nah, atau lipid ini juga bisa dibentuk menjadi bagian pembentuk sel-sel di otak, ya. Jadi sel-sel otak kita itu sebagian besar adalah lipid atau lemak dan sel-sel saraf. Nah, jadi lipid ini digunakan sebagai membran sel, terutama, ya, sebagai plasma membran dari sel-sel saraf. Ya. Nah, kemudian kelebihan lipid dalam bentuk garam dan asam empedu itu sekitar 5% diekskresikan melalui feses kalau kita berlebih, ya. 5% dari garam dan asam empedu itu akan dikeluarkan melalui feses. Nah, sebagian besar saat kita cukup makan, ya, lipid itu akan disimpan sebagai sumber energi cadangan. Jadi dia akan dibawa masuk ke dalam jaringan adiposa, ya, kemudian akan disimpan dalam bentuk triasil gliserol. Nah, lemak dalam adiposa ini berfungsi sebagai insulasi. Jadi orang yang gemuk itu dia menahan panas, ya, dalam tubuhnya. Makanya orang yang gemuk itu dia lebih tahan dingin dibandingkan orang yang kurus. Kalau orang yang kurus yang tidak ada
lemaknya atau lemaknya sedikit dalam tubuhnya, dia akan mudah kedinginan. Cuaca dingin dia akan menggigil kedinginan, ya. Tetapi berbeda dengan orang yang gemuk, yang dia punya banyak cadangan lemak, itu akan menyerap panas, ya. Dia akan bersifat insulasi, menahan panas. Nah, kemudian lemak-lemak di jaringan adiposa itu berfungsi untuk pendukung atau pelindung organ-organ penting. Jadi organ-organ pencernaan kita, jantung kita, ya, paru-paru, ya, kemudian organ-organ penting itu dia dilindungi oleh lemak jaringan bawah kulitnya. Jadi kalau kita duduk aja lah ya, kalau kita duduk, orang yang kurus, yang tidak ada lemak di bokongnya, tulangnya akan langsung kena ke kursi atau ke lantai tempat dia duduk. Ya, dia akan lebih mudah nyeri, sakit gitu ya. Kalau duduk lama dia nggak tahan. Nah, tetapi orang yang gemuk, yang berlemak ya, nah dia akan lebih ini ya. Kalau dia duduk lama nggak masalah ya. Jadi dia tulangnya itu nggak langsung kena ke kursi atau ke lantai tempat dia duduk ya. Nah, jadi sebagai penyokong ya, jadi sebagai pelindung juga ya. Nah, tetapi berlebihan juga tidak bagus, terlalu gemuk juga tidak bagus karena dia bisa menyebabkan berbagai macam penyakit kegemukan itu ya. Nah, kemudian lemak ini digunakan untuk memproduksi panas. Jadi pada saat cuaca dingin ya, pada saat cuaca dingin tubuh kita akan memproduksi panas. Misalkan kita tinggal di pegunungan atau daerah dingin ya, maka lemak ini akan memproduksi panas. Nah, apabila kita berada di daerah panas ya, lemak itu tidak akan digunakan sebagai produksi panas, tetapi digunakan untuk fungsi yang lain. Ya, jadi kelebihan energi kita akan disimpan di dalam bentuk lemak. Itulah sebabnya kalau kita makan dengan kalori berlebih, kelebihan energi tidak digunakan. Jadi yang dimakan itu lebih besar energinya daripada yang digunakan untuk aktivitas, maka dia akan disimpan kelebihan energi itu dalam bentuk lemak. Seorang akan menjadi obesitas kalau dia terus-menerus kelebihan energi dalam jangka waktu yang lama. Ya. Nah, ini jadi lemak itu tadi ya, dari makanan kita yang mengandung lemak itu akan diubah menjadi asam lemak ya di dalam usus. Kemudian asam lemak ini akan dibungkus oleh lipoprotein ya. Kemudian disebarkan ke seluruh jaringan yang membutuhkan lemak. Nah, di dalam jaringan lemak ini akan masuk ke dalam sel. Apabila tubuh kita memerlukan lemak ini sebagai sumber energi, jadi kadar ini kita, misalkan kadar glukosa kita rendah, ya, atau pada keadaan misalkan diabetes mellitus, dia tidak bisa menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama, maka lemak ini akan digunakan menjadi sumber energi, yaitu dengan melakukan beta oksidasi asam lemak. Ya, jadi asil CoA ini akan dibawa masuk ke dalam mitokondria. Nah, di dalam mitokondria, hasil CoA ini akan dilakukan proses yang namanya beta oksidasi, yaitu pemotongan. Dilakukan pemotongan sebanyak 7 kali, sehingga hasil CoA itu karbonnya ada 16, menjadi hasil CoA yang karbonnya cuma 2. Ya, itu akan menghasilkan ATP yang banyak. Ya. Nah, kemudian asetil CoA-nya ini bisa masuk ke siklus asam sitrat untuk memproduksi ATP nantinya. Ya. Nah, asetil CoA ini juga, dia bisa digunakan untuk membentuk kolesterol. Jadi kolesterol ini dibentuk dari asetil CoA ya. Jadi asetil CoA ini adalah bentuk senyawa dengan dua atom karbon, kemudian dia akan digabung-gabung ya. Kemudian akan menjadi kolesterol. Kolesterol ini atom karbonnya 27 ya. Nah, kemudian kolesterol ini bisa dibentuk menjadi hormon-hormon seksual seperti progesteron, estrogen ya. Atau kolesterol ini bisa digunakan sebagai komponen membran sel. Ya, kalau kolesterolnya tinggi di dalam membran sel, dia akan lebih kaku sifatnya membran selnya. Kalau dia lebih sedikit akan lebih fluid, lebih cair ya, membran selnya. Nah, kemudian asetil CoA ini bisa juga digunakan untuk membuat benda keton. Ya, asetil CoA ini C-nya 2 bisa digabung menjadi benda keton yang C-nya 4, karbonnya 4, ada yang karbonnya 3.
dalam proses ketogenesis namanya. Nah, benda keton ini bisa dimanfaatkan oleh otak dan jantung sebagai sumber energi alternatif. Ya. Nah, kemudian asetil-CoA ini bisa bila tidak dibutuhkan lagi, dia akan dibuat menjadi asam lemak lagi, kemudian disimpan dalam bentuk simpanan atau triasil gliserol, namanya esterifikasi ya. Asam lemak ini akan disimpan dalam bentuk triasil gliserol. Kalau sewaktu tubuh kita membutuhkan energi, ya sudah habis cadangan glikogennya, maka akan terjadi lipolisis. Misalkan saat kita puasa lebih dari 8 jam, glikogen sudah habis, maka akan terjadi lipolisis. Ya, lemak ini akan dipecah menjadi asam lemak dan bisa digunakan menjadi sumber energi. Nah, kemudian karbohidrat dan asam amino juga yang berlebihan itu bisa diubah menjadi asetil-CoA, bisa juga diubah menjadi asam lemak dan disimpan dalam bentuk triasil gliserol. Itulah sebabnya orang yang berlebihan makan gula pasir, ya, minum-minuman yang manis, itu bisa gemuk karena karbohidrat dan gulanya itu bisa diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA bisa menjadi asam lemak dan asam lemak bisa disimpan dalam bentuk triasil gliserol di dalam jaringan lemak bawah kulit. Ya. Nah, jadi ini adalah keadaan di mana kita puasa dan makan, ya. Jadi pada keadaan cukup makan, kelebihan energi itu akan disimpan di dalam bentuk triasil gliserol, ya. Dia asetil-CoA-nya bisa diubah menjadi triasil gliserol, ya. Kemudian kalau keadaan puasa, ya, cadangan lemak itu bisa dibuat menjadi asam lemak, kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA dalam proses beta oksidasi. Nah, selain protein, karbohidrat, dan lemak, kita juga membutuhkan vitamin dalam diet kita, ya. Contohnya vitamin B1, B2, B3, B6, dan B12 dan biotin. Nah, ini penting sekali karena vitamin B ini dia bisa bersifat sebagai kofaktor tadi pada rantai respirasi di mitokondria tadi, ya. Vitamin B bisa dibuat menjadi NADPH, ya, dan NADH. Ini adalah yang namanya koenzim yang bisa menyimpan elektron, ya. Nah, dia tadi kan dipakai dalam siklus asam sitrat ini, dia akan menghasilkan NADH dan NADH dan ini FADH2, ya. Nah, kalau NADH itu dia berasal dari vitamin B3, ya. Kalau FADH2 dari vitamin B2. Nah, jadi vitamin ini dibutuhkan untuk proses energi, ya. Untuk proses ini menghasilkan energi dalam siklus asam sitrat, vitamin B ini. Jadi kalau kita sakit, ya, butuh kita vitamin B kompleks, ya. Ini untuk mempermudah kita ini, ya, memperlancar metabolisme kita. Jadi butuh vitamin. Jadi vitamin B ini dia larut dengan lemak. Nah, ini tadi fungsi vitamin B kompleks tadi, ya. Dia dapat berubah menjadi ini koenzim, yaitu FAD dan NAD. Nah, ini tadi dibutuhkan untuk proses transport elektron tadi, ya. Dia menjadi koenzim yang membawa elektron dalam siklus asam sitrat, ya. Kemudian vitamin C. Nah, ini dibutuhkan sebagai antioksidan tadi, ya. Jadi antioksidan itu adalah senyawa yang bisa mendonorkan elektronnya untuk menetralkan radikal bebas, ya. Jadi radikal bebas itu bisa dinetralkan dengan antioksidan. Nah, salah satu antioksidan yang paling bagus itu adalah vitamin C, ya. Kemudian vitamin C juga perlu dibutuhkan untuk membuat kolagen, yaitu protein yang dia menyokong tubuh kita, ya. Jadi tubuh kita menjadi kencang kulitnya itu karena kolagennya itu dibutuhkan vitamin C sebagai koenzim yang dapat memproduksi kolagen, ya. Kemudian kita butuh mineral juga, kalsium, fosfor, ya. Kalsium ini dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk ini otot, gerak otot dan saraf.
Kemudian fosfor ini digunakan untuk menyusun tulang dan gigi kita agar tetap kuat, membutuhkan molekul fosfor. Kemudian magnesium ya. Nah, ini diperlukan untuk kerja otot dan saraf juga. Kemudian diperlukan untuk penyimpanan energi juga ya. Nah, kalau dia mineral ini dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, ada mineral lagi yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit lagi. Itu contohnya koper ya, krom, kemudian besi, mangan dan zinc ya. Nah, ini dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Koper ini dibutuhkan untuk sitokrom C oksidase. Jadi sitokrom C ini merupakan kompleks dari rantai transport elektron. Dia membutuhkan enzim koper untuk membawa elektronnya ya. Kemudian krom ini untuk ini insulin, kerja insulin, jadi membutuhkan krom ya, mineral krom ini untuk memproduksi insulin ya. Nah, kemudian besi. Nah, besi ini sangat penting karena besi ini merupakan bagian yang disebut dengan metaloenzim ya. Metaloenzim dia itu ada enzim-enzim tertentu yang membutuhkan besi untuk bekerja. Contohnya hemoglobin ya. Hemoglobin itu membentukkan molekul besi untuk dia mengikat oksigen. Nah, jadi dia membutuhkan molekul besi ini. Kemudian mangan dan zinc ini diperlukan juga untuk berbagai kebutuhan metabolisme. Nah, ini penyerapan nutrien di sepanjang usus kita ya. Di dalam lambung itu yang diserap itu adalah air, kemudian beberapa zat-zat penting seperti koper, iodin, fluoride, kemudian faktor intrinsik untuk pembekuan darah ya. Ini di lambung. Kemudian di duodenum yang diserap adalah kalsium, besi, fosfor, magnesium ya. Vitamin A, D, E, K ini diserap di duodenum, ileum dan ileum ya. Nah, ini jadi penyerapan ini nutrisi itu dari lambung dimulai berakhir di usus halus. Di usus besar cuma menyerap air saja ya. Nah, ini air. Jadi air ini sekitar 60% dari tubuh kita ini adalah air. Jadi ini sangat penting untuk dijaga keseimbangan cairan kita. Pada bayi baru lahir itu 80% itu air, anak-anak 70% ya, dewasa itu 60%, dan orang tua itu lebih sedikit lagi airnya, kandungan airnya. Nah, air ini dibutuhkan ya karena air ini merupakan sumber dari ini ya. Kata darah kita sebagian besar ini adalah air yang dia merupakan berfungsi sebagai sumber sirkulasi ya. Nah, jadi air ini kita serap melalui saluran pencernaan kita dan kemudian kelebihan air itu akan dibuang melalui urin ya. Jadi fungsi air ini adalah sebagai transporter atau pemindah oksigen, nutrisi seperti karbohidrat, lemak, vitamin itu ditransport melalui air ini dalam tubuh kita. Nah, kemudian limbah-limbah dari tubuh kita juga dibawa oleh air, ya, kemudian akan dieliminasi ya melalui hepar atau melalui urin ya bisa juga. Kemudian air ini dia menjaga regulasi dari suhu tubuh. Ya, kita berkeringat itu adalah untuk menjaga temperatur tubuh kita. Jadi pada saat tubuh kita panas, tubuh kita akan berkeringat. Nah, itu fungsinya agar tubuh kita tidak terlalu panas. Ya, kalau keringatnya nggak keluar, ya, maka tubuh kita akan semakin panas. Nah, makanya kita kalau udah berkeringat, nanti tubuh kita akan merasakan haus, kemudian kita akan merasa ingin minum. Nah, itu ya pengaturan suhu tubuh. Kemudian air ini juga dibutuhkan untuk menjaga lingkungan dalam tubuh kita, ya. Nah, air juga fungsinya adalah sebagai lubrikasi, contohnya kita memproduksi air mata ya, biar waktu kita mengedip mata kita tidak lecet korneanya, ya ini karena ada air mata, kemudian mengatur suhu tubuh, kemudian membantu mengubah atau mencerna makanan ya menjadi energi. Itu namanya reaksi hidrolisis. Jadi
molekul-molekul besar itu dipecah-pecah menjadi molekul kecil dengan bantuan air. Nah, kemudian membantu proses pencernaan dan menjaga kelembapan kulit, ya. Jadi air ini dibutuhkan untuk menjaga kelembapan kulit biar kulit tidak keriput, tidak kering. Nah, air ini 65% pada seorang dewasa itu tubuhnya dari air. Kita membutuhkan sekitar 2 liter air setiap harinya. Kita harus minum 8 gelas. Nah, ini komposisi air kita di dalam organ kita. Otak itu 85%-nya air, darah itu 95% air, di ginjal itu 70%-nya air, mata kita 95% air. Jadi tinggi nih mata, ya, otak itu tinggi dengan airnya. Paru-paru 83% air. Nah, air itu kita dapatkan dari makanan dan minuman. Jadi tidak hanya dari minuman, ya. Ada makanan juga yang mengandung air. Nah, air itu juga didapatkan dari metabolisme kita di mitokondria tadi, ya, menghasilkan uap air pada reaksi di mitokondria tadi. Nah, kemudian air ini akan kita buang melalui kulit dalam bentuk keringat, dan paru-paru kita bernafas ini menghasilkan uap air juga. Sekitar 1 liter lah kira-kira kita kehilangan air dari kulit dan paru-paru. Kemudian kita kencing itu kira-kira 1,5 liter per hari, dan darah feses kita juga mengandung air, ya. Kalau fesesnya tidak mengandung air itu akan keras sekali fesesnya. Akan keras dan susah untuk buang air besar kalau airnya kurang dalam feses. Nah, jadi keseimbangan cairan, kita minum 2 liter lebih sehari, kemudian kita dapatkan air sekitar 300 mili dari metabolisme, ya. Nah, kemudian keluarnya juga sekitar 1 liter dia keluar dari kulit dan pernapasan, kemudian 1,5 liter keluar dari urin dan dari feses, jadi seimbang, ya. Nah, kalau kita tidak minum air 2 liter sehari, kita akan kekurangan airnya, akibatnya kita kekurangan cairan, ya. Nah, ini akan menyebabkan kita menjadi terganggu fungsi tubuh kita, ya. Nah, jadi tubuh kita itu kalau kita mengeluarkan banyak air itu akan menstimulasi osmoreseptor, ya, di otak osmoreseptor ini. Dia pusat pengaturan rasa haus, ya. Kemudian dia akan meningkatkan ADH dan meningkatkan rasa haus. Nah, kemudian ADH ini dia hormon yang bekerja di ginjal. ADH ini akan menurunkan produksi urin. Kemudian akan meningkatkan absorpsi urin. Ya, kemudian rasa haus tadi juga akan akan memacu kita untuk minum rasa haus tadi, ya. Nah, di dunia ini Allah masih memberikan rahmatnya, ya, Ar-Rahman, sifat Allah itu untuk semua makhluk. Jadi mau beriman atau orang kafir, di dunia ini masih Allah kasih minum. Itu yang kita ingat, ya. Nah, kalau sudah di akhirat nanti, sifat Allah itu Ar-Rahim, yang kasih sayangnya akan terus-menerus. Tapi Ar-Rahim ini hanya Allah berikan pada orang-orang yang beriman saja. Jadi di akhirat nanti nggak akan diberi air minum orang kafir dan orang-orang yang berdosa. Jadi orang yang masuk neraka itu nggak akan diberi air minum. Haram bagi mereka. Kalau orang masuk neraka, akan diberikan air minum berupa air panas atau lelehan tembaga yang akan membakar wajah-wajah mereka. Ya, jadi kalau mereka haus kata mereka ahli neraka itu, maka akan diberikan mereka minum air yang sangat panas dan lelehan tembaga. Jadi itu tidak menghilangkan haus, malah akan membakar wajah, mulut, ya, saluran cerna mereka terbakar semua. Dan begitu juga makanan. Di akhirat nanti, makanan itu diharamkan untuk orang kafir, orang yang masuk neraka. Hanya untuk penghuni surga saja makanan itu. Kalau penghuni neraka itu mau minta makan, dikasih makanan dari buah yang berduri. Buahnya itu getahnya saja, itu sangat beracun. Kalau 1 tetes getah buah zakum yang dari neraka itu menetes di dunia ini, rusak semua persediaan air di dunia ini. Nah, apalagi itu dimakan oleh ahli neraka, ya. Jadi buahnya itu tidak mengenyangkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Jadi kelaparan terus orang-orang penghuni neraka itu, ya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang berbakti kepada Allah,
yang dia beriman kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, mereka di akhirat nanti akan masuk surga. Di surga itu apa yang kita mau kita bisa makan dari segala macam buah-buahan. Minuman di surga itu macam-macam. Gelas-gelasnya aja dari emas, ya. Jadi kalau kita di surga itu apa yang kita minum, yang kita mau apa? Ya, minum madu, ya, ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ada sungai dari arak, ya. Alkohol itu di dunia ini haram bagi orang beriman, tetapi nanti di akhirat jadi halal, ya, dan itu tidak memabukkan alkohol nanti di akhirat nanti, ya, khamrnya. Jadi siapa yang minum khamr di dunia, ya, maka dia tidak akan minum khamr di akhirat. Nanti dia ini, ya, kalau dia di dalam perutnya itu masih ada khamr, dia meninggal, ya, maka dia akan dimasukkan Allah dalam neraka. Ya, kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka yang sangat dahsyat, ya. Seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk negeri itu adalah neraka, ya, di mana dia penghuninya itu akan ditutup oleh Allah dari atas, ya, kemudian mereka diikat kayak di presto itu. Kalau kalian pernah lihat masak presto, nah gitulah ahli neraka itu akan ditutup oleh Allah dari atas, kayak presto itu mateng, ya. Nah, kita kalau minum ingat-ingat, ya Allah, saya ingin minum ini juga di akhirat nanti, hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi diperhatikan kalau kalian makan minum ini. Makan minum enak, ya, kita bisa nikmati juga. Mudah-mudahan kita bisa nikmati di akhirat. Permohon kepada Allah. Nah, itu saja mungkin pemaparan dari saya. Ada yang mau bertanya, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Binar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya, Pak. Ini saya mohon izin bertanya, Pak, ya. Contoh makanan yang mampu mensempurnakan sistem metabolisme di dalam tubuh, terutama kepada seorang pasien yang mengalami sakit, Pak, ya. Apalagi setelah operasi mungkin dia terkena luka bakar. Itu contoh makanannya seperti apa ya, Pak, yang bisa membantu sistem metabolisme supaya lebih baik gitu, Pak? Ya, terima kasih Binar. Ya, jadi makanan pasien itu harus disesuaikan dengan kondisinya. Dia sakit apa, ya? Kalau misalkan yang luka bakar atau luka habis operasi, ya, dia tentu harus mengandung banyak protein, ya. Karena protein itu adalah pembangun tubuh. Jadi untuk mengganti sel-sel yang rusak, ya, kemudian untuk penyembuhan itu memerlukan protein sebagai sumber untuk pembangun sel-sel tubuh yang barunya. Kemudian membutuhkan vitamin, ya, karena vitamin itu seperti vitamin C itu bisa mempercepat proses penyembuhan, ya. Nah, kemudian dia juga membutuhkan sumber tenaga, ya, karbohidrat, ya. Nah, jadi dia harus tinggi protein, kemudian mengandung vitamin dan karbohidrat, dan jangan lupa air yang cukup. Itu untuk kondisi pasien dalam keadaan luka bakar. Apalagi luka bakar, ya, dia kulitnya itu kan hilang sebagian karena akibat luka bakar. Sedangkan fungsi kulit itu sebagai pengatur kelembaban tubuh. Kalau kulitnya hilang karena luka bakar, dia akan terganggu, penguapannya akan lebih cepat. Maka dia harus lebih banyak minum air, ya, dalam kondisi luka bakar. Kondisi penyakit yang lain berbeda-beda kebutuhannya. Contohnya pasien darah tinggi, nah dia harus dibatasi garamnya, ya. Atau pasien diabetes mellitus, dia harus dibatasi karbohidrat yang sederhananya itu dibatasin, gulanya dibatasin. Jadi sesuai dengan kondisi pasien, diperlukan apa. Begitu, Binar? Ya, baik, Pak. Terima kasih jawabannya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Izin, Pak, bertanya, Pak. Silakan, Luki. Ya, Luki, silakan mau bertanya. Ya, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Ya. Konsultasi buat pasien yang mengalami gagal ginjal itu kan tidak boleh terlalu banyak minum air putih. Ya. Untuk semua gimana sih, Dok, caranya untuk menggantikan air putih itu?
untuk sebagai pasien yang mengalami gangguan gagal ginjal? Bagus sekali pertanyaannya, Lucky. Ya. Jadi pada pasien yang mengalami gagal ginjal, urinnya itu kan dia tidak bisa diproduksi, ya. Jadi urin normal itu diproduksi sebanyak 1,5 liter per hari. Nah, pada orang gagal ginjal cuma sedikit saja dia menghasilkan urinnya, paling cuma 0,3 liter atau setengah liter. Dia mengalami oliguria atau bahkan anuria. Nah, jadi dia itu nggak perlu banyak mengkonsumsi air memang, karena dia dari ginjalnya ini tidak mengeluarkan air, ya. Nah, jadi dia harus dikurangi airnya, karena kalau minum banyak tetap 2 liter dia minum, maka dia akan ada kelebihan 1,5 liter air dalam tubuhnya. Itu kemana? Dia akan menjadi bengkak di tubuhnya, ya, tidak bisa dikeluarkan urinnya. Makanya orang yang mau mengalami gangguan ginjal, gagal ginjal, minumnya dibatasin, ya. Jadi dia cuma minum sedikit saja, paling banyak cuma 1 liter atau 750 liter per hari, karena dia nggak memproduksi urin yang cukup. Kalau dia kebanyakan minum, tubuhnya akan kebanjiran dong, ya, karena urinnya tidak diproduksi. Begitu, Lucky. Ya dok, terima kasih untuk jawabannya dok. Ya, jadi kalau ada tetangga atau keluarga yang punya gagal ginjal, minumnya tuh harus dikontrol ya, pakai ini nih, hitungan ini. Ya, kencingnya itu berapa, itu yang dia minum. Ya, kalau dia kencingnya setengah liter, berarti dia minumnya cuma setengah liter. Gitu. Ya, ditambahlah sedikit karena kehilangan dari kulit dan ini. Ya, jadi dia harus benar-benar dihitung kebutuhan cairannya pada gagal ginjal. Karena kalau dia berlebihan minumnya, akhirnya nggak bisa dibuang melalui urin, akibatnya akan menumpuk di dalam tubuhnya, akan terjadi sesak nafas, badannya bengkak, seperti itu ya, Lucky ya. Baik dok. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Izin Pak. Namanya siapa, Dek? Ahmad. Ahmad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok. Dapatkah terjadi kegagalan pada saat oksidasi pada tubuh? Dan bila itu terjadi, apa efek yang ada dalam tubuh kita? Ya, terima kasih Ahmad ya. Jadi kegagalan pada proses oksidasi ini di siklus asam sitrat dan rantai transport elektron ini bisa terjadi ya disebabkan ada racun yang kita nggak sengaja makan atau terhisap. Contohnya racun sianida, pernah dengar, Mat? Yang kopi sianida itu, yang Mirna sama Jessica itu ya. Nah, sianida itu kerjanya di rantai transport elektron dan ini di mitokondria, itu racun terhadap mitokondria. Ya, jadi tubuh kita tidak bisa memproduksi ATP dan orang itu akan mati. Nah, jadi racun-racun yang dia menghambat kinerja enzim di rantai transport elektron dan siklus asam sitrat ini, ya, dia akan menyebabkan gangguan produksi ATP yang akan menyebabkan kematian. Contohnya sianida racunnya itu. Jadi ada racun-racun yang bisa yang bisa meracuni sampai ke mitokondrianya. Begitu, Mat. Siap dok, terima kasih dok ya. Ya, masih banyak ya. Contoh aja itu sianida itu contohnya. Jadi sianida itu kerjanya di mitokondria ini, dia akan menghambat enzim-enzim yang bekerja dalam siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif. Siap, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Untuk slide kuliahnya sudah saya taruh di dalam kelas ya, Google Class. Kalian bisa download, dan ini juga nanti saya upload di YouTube. Jadi bisa kalian tonton ulang kuliahnya, ya. Oh iya, setiap Sabtu kita ada kajian juga ya, yang berminat kemarin ada Ahmad ikut ya rasanya. Nah, jadi boleh kita ikut kajian tentang pelajaran tauhid nanti hari Sabtu insya Allah pagi jam 7. Nanti saya share juga ininya, linknya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, tolong ini slide-nya kalian print ya, kalian pelajari, kemudian ditonton ulang kuliahnya, ya. Kuliah yang di kelas sebelah agak berbeda sedikit dengan kalian, jadi kalian bisa kombinasi. Di sebelah itu sudah saya upload juga, jadi kalian tonton 2 videonya, ya, video kelas ini dan kelas sebelah. Oke?
Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah, ya. Kemudian kita semakin yakin dengan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.